Nah, kesempatan pagi ini saya akan sharing sama saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul harga yang mahal. Mari kita baca ayatnya 1 Korintus pasal yang ke-6 di ayat yang ke-20. Mari kita akan sama-sama baca keras ayat ini, suarakan keluarkan suara saudara. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20, sama-sama kita baca saudara ya. 1, 2, dan 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup, kalimatnya berkata begini, karena Allah dikatakan telah membeli saudara dengan harga yang mahal sekali. Jadi pakailah setiap bagian tubuh saudara dikatakan untuk memuliakan Allah karena dialah yang memilikinya. Terjemahan firman Allah yang hidup itu sangat jelas ya, bahwa Tuhan telah membeli kehidupan kita yang berdosa, dibeli, ditebus, dikatakan harganya telah lunas dibayar. Gak berhutang Tuhan, kita yang malah berhutang. Tuhan beli kita dengan harga yang lunas dibayar. Bahkan terjemahan firman Allah yang hidup pakai kata yang sangat tajam, dengan membeli dengan harga yang sangat mahal sekali. Dengan harga yang mahal sekali. Lalu Tuhan beli kita dengan harga yang lunas, Tuhan beli kita dengan harga yang mahal sekali. Itu ada tanggung jawabnya, ada tujuannya Tuhan membeli kita. Tujuannya apa? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Terjemahan firman Allah yang hidup, pakailah setiap bagian tubuh saudara dikatakan untuk memuliakan Allah. Karena apa? Karena dialah yang memilikinya. Kita itu miliknya Tuhan. Tuhan yang beli kita. Ketika Tuhan beli kita, ternyata Tuhan punya visi yang besar. Tuhan punya tujuan yang besar. Untuk apa? Hidup kita, tubuh kita dipakai untuk kemuliaannya. Saya percaya dari bagian dasar awal yang saya coba lepaskan sama saudara, saya yakin saudara bisa menangkap bagian ini. Saya kasih gambaran lewat gambaran ini. Sejak peristiwa pasca pandemi COVID-19 marak sekali, banyak sekali namanya situs-situs yang namanya toko-toko online shopping saudara ya. Nah ketika kita pegang handphone kita ada banyak situs toko-toko online shopping. Nah seringkali begini, saya suka bilang begini sama saudara. Online shopping itu seringkali membuat kita membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Disadari atau tidak. Ini yang seringkali jadi pengalaman kita. Saya memang tidak tahu dengan pasti apakah saudara benar-benar membutuhkannya atau tidak butuh. Hanya iseng saja. Kebanyakan pengalaman orang termasuk pengalaman saya sendiri. Dan saya yakin itu juga jadi pengalaman saudara. Ketika kita mulai pegang gadget kita, pegang handphone kita. Apalagi kalau kita punya yang namanya aplikasi situs-situs toko-toko online shopping. Macam-macam. Minimal setahu saya kurang lebih ada 15 toko online shopping yang terkenal. Yang ada di Indonesia maksud saya. Saya kurang tahu yang ada di luar negeri. Yang di Indonesia saja minimal ada 15 yang top toko-toko online shopping itu. Nah seringkali kita mulai pencet HP kita. Kita mulai buka salah satu toko online shopping yang kita kenal, yang terkenal itu. Kita mulai melihat barang-barang yang ada. Tanpa disadari ketika kita mau lihat barang ini, barang rumah tangga kah, barang-barang apa ya, barang-barang untuk handphone kita, macam-macam di situ ada. Sampai urusan rumah tangga juga ada. Nah kadangkala ketika kita mulai melihat barang-barang yang di toko online shopping itu, kita mulai tertarik. Kita mulai beli. Dan ketika barang itu datang kita baru sadar bahwa sesungguhnya kita nggak butuh-butuh amat. Bahkan memang nggak butuh itu barang. Cuman tertarik saja alias cuman iseng saja kita lihat akhirnya terbeli gitu. Pencet juga, bayar juga. Tapi sesungguhnya esensinya begini.
Kita nggak butuh-butuh amat, kita nggak membutuhkan barang yang kita beli. Cuman iseng ujungnya beli. Atau contoh yang kedua, saya kasih gambaran. Saya coba sodorkan 2 cerita ilustrasi gambaran sama saudara. Atau kadangkala kita membeli satu barang, misalnya koran seperti gambar ini. Yang jual anak kecil. Atau biasanya jual nenek-nenek atau kakek-kakek yang tua di pinggir-pinggir jalan, di traffic light lampu merah pemberhentian. Ketika mobil kita berhenti, motor kita berhenti, ada anak kecil pakai seragam. Iya kan? Baru selesai pulang sekolah, jualan koran. Atau orang yang sudah tua sekali, kakek tua sekali jualan koran. Lalu kita membelinya. Kenapa kita membelinya? Karena kita kasihan kepada penjualnya. Kita sebetulnya nggak terlalu butuh itu. Mungkin Anda berkata, saya masih butuh koran. Ya, sebetulnya dengan handphone ada di tangan kita, saudara, yang semua berita ada di sini. Ada mau berita bentuk tulisan, ada mau berita lewat suara, buka YouTube. Itu semua berita yang terbaru yang terjadi sepanjang hari ini, semua ada berita di situ. Baik lewat media yang namanya YouTube maupun tertulis, Google, lengkap situ semuanya, saudara ya. Ada banyak orang yang dia membeli koran itu karena begini, jatuh belas kasihan karena lihat penjualnya. Tapi sebetulnya dia nggak butuh, udah tahu berita semua di koran lewat yang namanya di sini. Ada di genggaman kita handphone, udah tahu semua berita yang terbaru, berita politik, berita apa saja kita tahu semua di situ. Jadi cuman jatuh belas kasihan sama penjualnya. Nah, kenapa saya coba menceritakan 2 cerita ini kepada saudara? Apa hubungannya cerita 2 ini yang saya sodorkan sama saudara dengan 1 Korintus pasal 6 ayat 20 ini? Saya baca ulang sekali lagi ayat ini. Perhatikan baik-baik. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Perhatikan ini. Karena itu ada tujuannya. Ada tanggung jawabnya kita. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya kasih keterangan lewat statement saya di gambar berikutnya. Perhatikan ini. Jadi sesungguhnya Tuhan membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Terjemahan firman Allah yang hidup dengan harga yang mahal tadi. Itu bukan karena iseng. Atau bukan karena sekadar jatuh belas kasihan kepada kita. Tetapi karena memang Tuhan itu membutuhkan kita. Kenapa saya perlu kasih gambar ini dan saya kasih tulisan statement ini? Ini penting buat kita. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen ternyata tidak memahami ini, kurang sekali memahami ini. Banyak orang Kristen selama ini berpikir bahwa Tuhan itu menebus kita, dosa kita dengan darahnya yang mahal. Dia rela mati di kayu salib buat kita. Pemahaman kita selama ini hanya sebatas Tuhan itu jatuh kasihan sama kita. Saya setuju, kita diampuni sama Tuhan itu memang karena belas kasihan. Apakah hanya sebatas itu? Tidak. Makanya saya ulang sekali lagi, saya sodorkan 2 cerita tadi kepada saudara. Karena banyak kita salah paham bahkan tidak memahami selama ini dalam kekristenan kita. Bahwa kita berpikir selama ini pemahaman kita, Tuhan tebus kita, Tuhan beli kita dengan darahnya yang mahal. Pemahaman kita selama ini hanya sebatas ini. Karena Tuhan itu belas kasihan sama kita. Oh enggak, Tuhan menebus kita bukan karena iseng. Tuhan menebus kita bukan karena jatuh belas kasihan saja. Dia membutuhkan kita. Tuhan itu butuh apa sih saudara? Tuhan mau pakai kehidupan kita. Coba Anda lihat ayat ini ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Saya akan baca ayat ini, saudara perhatikan dengan baik-baik. Perhatikan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, perhatikan, bukan pula dengan perak atau emas,
Melainkan perhatikan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat, yang tak bernoda dan tak bercacat. Perhatikan dalam ayat ini saudara ya, bahwa Tuhan menebus kita dikatakan diulang lagi dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Jadi jelas ya, Tuhan tebus kita bukan dengan harga yang murah, tapi dengan darah yang mahal. Kata suratan Petrus pasal 1 ayat yang ke-19. Nah, Tuhan membeli kita, menebus kita dengan darah yang sangat mahal ini, dengan nyawanya ini, bukan sekedar karena dia iseng. Bukan karena sekedar dia jatuh belas kasihan sama kita. Memang dia kasihan sama kita, tapi bukan sebatas pemahaman kita, oh hanya dia karena belas kasihan. Tuhan itu punya visi yang besar. Percayalah gini, kalau sampai Tuhan itu tebus kita dengan darah yang mahal, Tuhan itu punya ekspektasi, punya tujuan besar atas hidup kita. Makanya sampai dia rela beli kita dengan darahnya yang mahal itu. Coba saya mau bertanya sama saudara. Kalau misalnya kita, misalnya Anda beli satu barang yang Anda suka. Anda rela membeli dengan harga yang sangat mahal. Saking Anda cintanya, saking sukanya sama barang itu sampai Anda merogoh uang saudara. Ambil, keluarkan saudara, uang saudara dalam jumlah yang sangat besar untuk mendapatkan barang itu. Pertanyaan saya, apakah barang itu lalu Anda biarkan begitu saja? Barang yang mahal loh. Anda keluarkan uang yang sangat banyak untuk membeli barang itu. Saya yakin ketika Anda beli barang itu pasti Anda punya tujuan. Bukan sekedar tertarik, bukan sekedar iseng. Anda punya tujuan membeli barang itu. Anda sayang-sayang barang itu. Rela beli dengan dengan uang yang sangat mahal. Ada tujuannya kan? Ada visinya saudara. Entah memenuhi hobi saudara, untuk prestis kebanggaan, tapi pasti punya tujuan yang besar. Sampai rela saudara mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar. Saya cuma kasih tahu sama saudara, seperti itulah Tuhan. Ketika dia beli kita dengan harga yang sangat mahal dan lunas dibayar, Tuhan itu punya tujuan besar lewat hidup kita. Ya, Tuhan punya visi yang sangat besar melalui hidup kita. Kalau saya terangkan lewat tulisan gambaran kira-kira begini. Anda lihat gambar ini. Keselamatan itu harusnya bukan dipandang hanya sebatas sebagai anugerah, tetapi juga sebagai tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Nah, selama ini persoalannya kita ini hanya memandang keselamatan itu hanya sebagai apa? Anugerah. Ya memang saya setuju. Ada banyak ayat mengatakan kita diselamatkan karena anugerah. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan terima kita apa adanya. Nanti kita lihat itu ayat 1 Korintus 15. Tapi ingat, Tuhan gak pernah biarkan kita apa adanya terus begini. Kalau kita memandang keselamatan hanya sebatas anugerah, ya kita cuma mensyukurinya. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih syukur buat kebaikanmu. Berhenti sampai di titik itu. Lalu kita gak punya tujuan untuk apa kita diselamatkan. Kita gak ngerti tujuannya untuk apa Tuhan beli kita dengan darah yang mahal. Anda beli barang tadi yang mahal pasti punya tujuan. Saya mau pakai. Kalau kita beli barang yang mahal itu ada kebanggaan secara manusia nih saudara ya. Semua kita samalah, kita masih tinggal di dunia. Orang rela keluarkan uang yang mahal pasti punya visi. Ada tujuan yang besar kenapa dia rela beli barang itu dengan yang sangat mahal itu. Kalau kita memandang keselamatan hanya sekedar belas kasihan Tuhan. Memahami keselamatan sebatas anugerah Tuhan. Ya kita cuma bersyukur untuk itu. Kita cuma berhenti pada titik sebatas terima kasih buat keselamatan, buat kebaikanmu. Cuman itu. Tapi ingat, kita mesti memandang keselamatan bukan hanya berhenti sebagai anugerah saja. Tapi ada tanggung jawab dalam anugerah keselamatan itu. Karena Tuhan mau pakai hidup kita. Tuhan punya tujuan lewat hidup kita. Makanya lihat gambar berikutnya. Pertanyaannya begini. Lalu apa sebenarnya tujuan Tuhan menebus kita
dengan darahnya yang mahal itu dan lunas lagi dibayar. Apa tujuannya? Saya teringat ketika saya merenungkan firman Allah ini, saya teringat satu buku yang ditulis oleh Rick Warren yang berjudul Purpose Driven Life. Ya, ketika The Purpose Driven Life, buku ini menarik. Saya diberkati sekali ketika membaca buku ini. Buku saya memang pernah hilang ini, tapi rupanya saya dikirim lagi sama jemaat online dari Bima ya, kirim buku ini kepada saya. Saya baca ulang kembali, asik baca buku ini. Dan ada satu tulisan yang ditulis oleh Rick Warren dalam buku The Purpose Driven Life ini. Salah satu kalimatnya berkata begini, saya baca ya, Anda lihat gambar itu ya. Rick Warren berkata begini dalam bukunya, Anda ditempatkan di bumi untuk memberikan sumbangsih. Anda diciptakan bukan hanya untuk menghabiskan sumber daya, makan, bernafas, minum, cuman menikmati pemberian anugerah Tuhan. Cuman hanya diciptakan menghabiskan sumber daya dari Tuhan. Enggak. Saya diberkati tertarik tulisan daripada Rick Warren kata sumbangsih. Anda ditempatkan di bumi untuk memberikan sumbangsih. Sumbangsih ini bicara apa? Tanggung jawab. Sumbangsih itu bicara tentang tujuan Tuhan atas hidup kita. Jangan kita memahami penebusan dengan darah yang mahal itu hanya sebatas menikmati saja. Kalau Anda cuma memahami dengan sebagai anugerah, ya terima kasih buat keselamatan. Cuman berdiri di situ, tapi nggak ngerti tujuan Tuhan, visinya lewat hidup kita. Kenapa Tuhan beli kita dengan darah yang mahal? Coba saya tunjukkan ayat ini sama saudara. Belajar dari seorang yang bernama Rasul Paulus. Kita sama-sama tahu background orang ini seperti apa. Mari saya bacakan ayat ini buat setiap kita. 1 Korintus pasal 15, lihat ayatnya yang ke-10. Saya baca ya, perhatikanlah baik-baik ayat dari kalimat firman Allah ini. Tetapi karena kasih karunia Allah, dikatakan aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, kata Paulus. Dan kasih karunia atau grace anugerah yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ini menarik. Sebaliknya apa? Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Lihat ayat ini, Paulus berkata, Paulus sadar, Paulus memahami, mengerti bahwa dia itu ada sebagaimana ada sekarang. Di masa itu dia katakan, itu semata-mata hanya karena kasih karunia. Setuju kita dengan itu? Saya ulang. Paulus berkata bahwa dia ada hari itu sebagaimana dia ada. Dia dipanggil jadi rasul. Itu maksudnya dia diurapi Tuhan dengan luar biasa. Dia dipakai Tuhan dengan begitu sangat produktif. Bahkan melebihi semua rasul yang lain. Bayangkan, setengah lebih dari perjanjian baru. Itu Roh Kudus ilhamkan kepada Rasul Paulus. Yang tulis Paulus gitu loh. Bahkan Paulus dipakai Tuhan dengan begitu sangat hebat. Influence-nya dia sangat luar biasa. Melebihi rasul yang lain. Pengaruhnya dia itu loh. Dampaknya dia begitu hebat. Melebihi rasul yang lain. Dan Paulus katakan, aku ada hari itu sebagaimana aku ada. Itu karena kasih karunia Tuhan. Paulus sadar semua itu pekerjaan kasih karunia-Nya. Kita tahu latar belakang Paulus, saudara ya. Dia itu anti sama kekristenan. Dia benci sama persekutuan. Dia benci orang berdoa. Dia benci orang memanggil nama Yesus. Dia tangkap, dia bunuh, masukin penjara kalau perlu. Banyak orang wanita jadi janda, banyak anak jadi yatim, bapaknya dibunuh atau ibunya dibunuh. Itu kerjaan Paulus. Rumah-rumah ibadah, tempat ibadah dia tutup, dia segel. Itulah latar belakang Paulus. Seorang penganiaya jemaat, seorang yang anti sama pengikutnya Yesus. Dia gak suka, alergi mendengar nama Yesus, benci dengan nama Yesus. Itu masa lalu background kehidupan Paulus. Tapi kemudian dia berkata begini, sangat indah menurut saya.
Aku itu ada sebagaimana aku ada. Itu karena kasih karunia Allah. Tapi kemudian dia berkata begini, ini menarik. Dikatakan, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, yang membuat dia jadi rasul, yang membuat dia jadi luar biasa. Sapu tangannya, ya disentuh sama orang sakit sembuh. Bukankah dampaknya itu luar biasa ya? Influence orang ini luar biasa. Jubahnya, ada orang kerasukan setan, bekas jubah dipakai sama Paulus. Itu dikibasin atau ditaruh di tubuh orang kerasukan setan. Setan lari, setan pergi. Urapan Paulus hebat. Tapi lihat, dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku dikatakan apa? Tidak sia-sia. Dia berkata, sebaliknya dikatakan, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Semua itu rasul yang lain maksudnya. Tetapi, lagi-lagi dia ngomong, tetapi bukannya aku. Dia gak banggakan dirinya, kekuatannya. Dia gak banggakan hasil perbuatan pelayannya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Yang dia banggakan kasih karunia. Memang semua karena kasih karunia, keselamatan karena anugerah. Tetapi kemudian berkata, tapi semua anugerah yang diberikan kepadaku tidak sia-sia. Aku lebih cinta Tuhan, aku lebih produktif, aku lebih dari semua rasul yang lain. Ini bicara orang ini ngerti tujuan kasih karunia. Orang yang bernama Paulus ngerti tanggung jawab. Bahwa Tuhan membeli dia dengan darah yang mahal oleh kasih karunia. Itu punya visi yang besar, punya tujuan yang besar. Dan Paulus nangkep visi tujuan Tuhan. Untuk apa? Tuhan pakai menyelamatkan orang lain, memberkati orang lain lewat kehidupannya. Kalimat awal Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada. Tuhan memang oleh belas kasihan kasih karunia-Nya, itu memang jelas dia menerima kita apa adanya. Tapi ingat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita apa adanya terus seperti ini. Gini ya gini. Tuhan berkati saudara, Tuhan punya tujuan. Saya ulang, kalau hari ini Tuhan berkati saudara, Tuhan punya visi besar tujuan atas hidupmu. Supaya engkau jadi berkat. Kalau saudara diselamatkan oleh kasih karunia, padahal kalau lihat kehidupan kita dulu, aduh gelap. Setiap kita punya background. Saya punya latar belakang sebelum saya bertobat. Hidup lama saya. Saudara pun sama kan? Bahkan di antara saudara dulu gak percaya sama Tuhan. Kalau saya dilahirkan Kristen tapi belum bertobat. Apalagi Anda, sorry ya saya katakan terus terang. Dulunya Anda gak ngerti soal Yesus kok. Ada dari kepercayaan yang seberang sana. Anda mungkin dari kepercayaan agama leluhur saudara. Tidak kenal Yesus, bahkan dari keluarga yang benci, anti sama kekristenan. Tapi saya mau berkata, kamu kalau hari ini bisa ditangkap sama Tuhan, bisa percaya pada Yesus, itu anugerah loh. Anugerah yang luar biasa. Nah Tuhan mau gini, jangan kita menerima anugerah itu hanya apa adanya. Setelah kita diselamatkan, jangan berhenti diselamatkan. Tuhan ingin keselamatan itu mengalir lewat diri saudara. Supaya orang kanan kirimu sekitarmu juga terima keselamatan. Keselamatannya mengalir lewat saudara. Itu tujuan Tuhan. Jadi keselamatan kita diterima apa adanya. Dibeli dengan darah yang mahal. Lunas dibayar sama Tuhan. Tuhan punya ekspektasi untuk kita. Punya tujuan, visi besar. Lewat, melalui hidup kita. Mengalir lewat hidup kita, orang diselamatkan, diberkati supaya jadi berkat. Gak hanya berhenti, terima kasih. Kalau kita memandang berkat keselamatan juga hanya sebatas, oh ini kasih karunia. Ya berhenti cuman di kita, mestinya mengalir lewat kita. Ya saudara ya. Sebab itu saya mengajak saudara lihat statement saya ini. Kita itu harus mulai berpindah saudara ya. Dari harapanku berubah menjadi harapannya Tuhan. Seringkali jujur saja kita itu hanya memikirkan harapan-harapan kita.
Yang kita pikirkan di otak kita, di hati kita cuman keinginan kita, yang kita mau, yang kita harapkan. Memang saya setuju, selama ini gereja mengajarkan kita harus punya harapan, termasuk saya. Saya pun gembala yang mengajarkan, saudara, kalau engkau punya masalah jangan lemah, jangan putus asa, jangan frustasi. Harus punya harapan kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, suratan Roma pasal 5 katakan, tidak pernah dikecewakan. Memang ada ayatnya. Kita nggak boleh putus asa, kita nggak boleh lemah dan kalah oleh masalah. Kita harus punya iman, tapi kita juga harus punya pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan kita harus kuat kepada Tuhan. Karena pengharapan itu kayak jangkar buat kapal supaya nggak tenggelam. Iya kan? Gereja, hamba Tuhan termasuk saya pendeta mengajarkan, kita harus punya harapan. Tapi ingat, kita tidak boleh hanya berhenti kekristenan kita, berpikir hanya harapan-harapan kita. Sampai kita melupakan, sampai kita tidak ingat atau lupa kita, hilang dari ingatan kita bahwa Tuhan juga punya harapan lewat hidup kita. Ini penting. Karena seringkali kita tidak memahami ini atau memang tidak mau tahu atau lupa akan hal ini. Yang kita pikirkan dalam kekristenan kita, ikut Yesus, percaya Yesus, yang kita tahu cuman harapanku, harapanku, keinginanku. Sampai kita lupa Tuhan juga punya harapan untuk hidup kita. Apa harapannya Tuhan? Ini harapannya Tuhan buat kita. Matius 28 ayat 19 dan 20. Saya ingin Bapak Ibu Saudara kita akan tutup dengan ayat ini, baca dua ayat ini sama-sama, keluarkan suara saudara ya. Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Sama-sama kita baca dua ayat ini saudara, 2 dan 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di ayat yang lain Tuhan juga pernah berkata, tuaian banyak. Anda pernah baca itu? Tetapi apa saudara, pekerjanya sedikit. Sebelum Yesus naik ke sorga, tinggalkan kita, duduk di sebelah tahta kanan Allah Bapa. Sebelum dia naik, dia kasih wasiat kepada kita. Dia kasih satu amanat yang agung kepada kita. Amanatnya apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita jangan hanya berhenti cuma jadi muridnya Tuhan. Kita pun lewat hidup kita, Tuhan mau pakai kita memuridkan orang lain. Kita udah percaya pada Tuhan, ya puji Tuhan, itu anugerah. Jangan sampai begini, Anda mesti ngerti tujuan kepercayaan kita. Kepercayaan kita hanya berhenti sama kita. Harusnya kepercayaan kita itu nular sama yang lain. Sampai kepada anak-anak kita. Saya tanya, apakah anak-anakmu sudah percaya pada Yesus? Kalau belum, itu tanggung jawab saudara. Keselamatan jangan dipandang hanya sebatas anugerah. Tuhan membeli kita, menebus dengan darah yang mahal. Jangan dipahami sebatas, oh anugerah Tuhan, terima kasih, aku diterima apa adanya. Ada tanggung jawab. Teruskan keselamatan itu dari mulai keluargamu, suami, istri. Apakah suamimu sudah diselamatkan? Apakah istrimu sudah diselamatkan? Bagaimana papa mama kita? Bagaimana anak-anak kita, cucu kita? Saudara, itu tanggung jawab saudara. Tuhan beli saudara dengan darah yang mahal. Dia punya tujuan. Bukan sekedar dikasih nyawa dengan anugerahnya. Dia punya visi besar lewat melalui hidup kita. Supaya seisi rumah kita, keluarga kita, sampai orang-orang yang Tuhan tunjukkan pada kita, mereka juga menerima aliran keselamatan yang ada dalam diri kita. Bukan cuma kita yang jadi murid, kita pun memuridkan orang lain sampai dia jadi muridnya Tuhan. Itu tujuan, itu harapannya Tuhan. Jangan yang dipikirkan cuma harapan kita. Tuhan juga punya harapan untuk kita. Saya berdoa pagi ini lewat pengajaran firman Allah ini. Jika ada di antara anggota keluarga saudara yang belum diselamatkan, bukan kebetulan.
saudara mendengar firman Allah ini, Tuhan akan pakai saudara. Lewat hidup saudara ada aliran keselamatan. Lewat hidup saudara ada aliran berkat. Saudara diberkati untuk mengalir berkatnya kembali kepada orang lain. Itu harapannya Tuhan. Saya ulang, jangan dipikirkan cuma harapan kita. Tuhan punya harapan yang besar atas kehidupan setiap kita. Jadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Kalau Anda pernah sakit dan Anda oleh anugerah Tuhan disembuhkan Tuhan, itu pun bukan kebetulan. Tuhan punya tujuan. Ceritakan kesembuhanmu. Doakan orang-orang yang sakit. Supaya lewat kehidupan saudara mengalir juga kesembuhan. Orang pun terima mujizat. Bahkan selalu saya dorong setiap hari. Lewat Anda doa pagi secara online di rumah saudara pun. Anda bisa berbagi kan, Anda bisa sharing kepada yang lain. Ibadah lewat channel YouTube GSPDI Philadelphia Jombang ini. Kepada kenalan saudara, teman-teman saudara. Itu pun jadi aliran berkat. Dan itu termasuk harapan Tuhan. Jadi pokoknya gini, ada aktivitas, ada produktivitas. Nggak cuman berhenti keselamatan, lalu kita puas diam saja. Tuhan mau kita produktif. Tuhan mau kita aktif, kayak Paulus gitu loh. Anugerah yang diberikan Allah kepadaku tidaklah sia-sia. Aku bekerja lebih keras dari semua orang yang lain. Wah ini keren, harusnya kita begitu. Nggak mau kalah sama yang lain. Orang lain jadi berkat, aku juga mau jadi berkat. Orang lain memuridkan selamatkan jiwa, aku juga mau selamatkan jiwa. Kenapa kita bisa bergerak seperti itu? Karena kita tahu kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Darah yang mahal telah membeli kita. Saya berharap lewat pengajaran firman Allah ini, setiap kita boleh diberkati Tuhan. Tuhan terima kita apa adanya. Dari gak ada harapan loh, kita jadi ada harapan. Saya percaya kita dipulihkan dari kebinasaan. Tuhan selamatkan kita, terima kehidupan yang kekal. Biar kita jadi berkat, kemuliaan bagi banyak orang. Mari kita akan sama-sama berdoa.